Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Selimbau yang Bapak banggakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan apa sejarah kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, jadi dalam kehidupan praaksara itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sedikit Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara, yaitu di mana masa manusia belum mengenal tulisan. Kalau sejarah berarti mereka sudah mengenal tulisan. Kalau praaksara mereka belum mengenal tulisan. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Mereka berkomunikasi mengenai bahasa isyarat dan simbol-simbol yang ada dibuat di dinding gua. Oke, langsung saja, yaitu zaman batu. Yang pertama zaman batu tua, yang kedua zaman batu tengah, yang ketiga zaman batu muda, dan yang keempat zaman batu besar. Selanjutnya Bapak menjelaskan zaman batu tua atau nama lainnya Paleolitikum. Pertama, pada masa zaman batu tua, tempat tinggalnya itu berpindah-pindah atau nomaden. Tinggalnya di hutan atau di pohon-pohon. Yang kedua, cara memenuhi kebutuhannya. Tentu mereka perlu makan, kan? Bagaimana cara memenuhinya? Yaitu ada namanya food gathering dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Pada saat mengumpulkan makanan, itu ada bagian kerjanya. Untuk laki-laki tugasnya berburu, sementara perempuan mengumpulkan makanan. Selanjutnya hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan berkenaan dengan benda-benda apa yang mereka gunakan pada saat mereka itu melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Tentu benda-benda ini melalui pembuatan atau olahan tangan manusia, ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit budaya. Budaya itu adalah hasil karya manusia. Jadi manusia yang menciptakan benda-benda yang memiliki budaya. Maaf, hari ini Bapak masih hujan, ya, sehingga suaranya mungkin agak berisik. Nah, apa saja benda-benda yang mereka hasilkan, yaitu kapak berimbas, kapak penetak, alat sopik bilah atau nama lainnya plakes yang masih sangat kasar. Nah, ini adalah contoh kapak berimbas. Kapak berimbas ini fungsinya untuk berburu hewan dan untuk menyerang kelompok lain. Nah, yang kedua alat penetak, fungsinya untuk membuat kapak berimbas. Jadi kapak yang tadi itu, yang Bapak tampilkan tadi ini, dibuat melalui kapak penetak ini, ya. Ketiga alat sopih atau bilah. Nah, dari bentuknya sudah dilihat ini adalah fungsinya untuk menguliti hewan buruan. Jadi ketika mereka mendapat hewan buruan, tentu mereka menguliti dari kulit, dilepaskan semua, dan dagingnya mereka makan. Nah, kalau ditulis di sini itu silet zaman dahulu, ya. Berarti tajam, benda tajam pada masanya. Selanjutnya zaman batu tengah. Ya, belum Bapak bertanyakan, berlanjutkan, nggak ada yang bertanya, ya. Kalian mendengarkan saja. Yang kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Tempat tinggalnya sudah ada perubahan, yaitu semi-sedentary atau kadang-kadang berpindah-pindah, kadang-kadang menetap. Menetapnya di mana, Pak?
Ya, tadi di pohon-pohon itu berpindah tinggalnya, tetapi ketika sudah menetap, mereka tinggalnya di gua. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan? Yaitu berburu dan bercocok tanam. Jadi sudah mengenal caranya bercocok tanam ya. Bercocok tanam tingkat awal. Bagaimana cara bercocok tanam tingkat awal? Ya, mereka bercocok tanam dengan sistem huma. Bercocok tanam dengan membakar hutan tanpa memperhatikan teknik penyuburan tanah. Jadi ketika mereka memiliki lahan, lahannya dibakar dan tanpa di teknik penyuburan tanah, mereka langsung tanam saja padinya ya. Nah, kalau sekarang ini sistem membakar hutan itu sudah agak dilarang oleh pemerintah, alasannya menyebabkan polusi udara. Kalau air kemarau di mana kita waktunya berhuma dan bercocok tanam, dan di mana juga masa kemarau kering, akhirnya mengakibatkan polusi udara yang berkepanjangan dan rentan juga dengan kebakaran. Jadi ketika pemerintah sudah melarang, tetapi di daerah-daerah seperti daerah yang sudah memiliki budaya dan adat istiadat untuk berhuma, tidak semuanya bisa dilarang oleh pemerintah, karena tampaknya berhuma masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bukan berarti kita berhuma itu menyalahi aturan pemerintah, tidak, karena adat istiadat itu tidak boleh hilang. Selanjutnya, hasil kebudayaan. Kebudayaan ketika mereka bersawah tentu akan berbeda dari berburu. Nah, ini adalah hasil kebudayaan masyarakat Praaksara, yaitu Joko Meninggal. Apa itu Joko Meninggal? Yaitu sampah dapur yang berupa tumpukan sisa makanan kulit kerang yang telah membatu. Banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Jadi Joko Meninggal ini dapat ditemukan di sepanjang pantai. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan gua? Yaitu dari kulit kerang atau sisa makanan yang banyak jumlahnya, tumpuk-tumpuk dan membentuk seperti gua. Jadi dulunya tanpa disadari mereka sudah bisa ilmu konstruksi ya, yaitu di mana mereka bisa menciptakan barang-barang menjadi tempat tinggal. Nah, lukisan dinding atau gua. Nah, ini Bapak sebutkan bagaimana mereka cara berinteraksi, ya ini dengan lukisan ini. Contohnya yang ada telapak tangan. Mereka membuat telapak tangan di gua, artinya jumlahnya. Jadi berapa banyak di sini, itu disitulah jumlah kelompok yang tinggal di dalam gua. Dan ada lukisan hewan juga. Dan ada lukisan manusia dan hewan. Jadi mereka menggambarkan bahwa bangsa itu sudah bertenang, ya. Selanjutnya yang ketiga, zaman batu baru. Tempat tinggal sudah menetap, membuat rumah. Cara memenuhi kebutuhan, food, producing, bercocok tanam dan bertenang. Hasil kebudayaannya beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan perhiasan. Nah, ini kapak persegi. Fungsinya untuk penggembur tanah atau nama lainnya cangkul, ya. Ini bentuk cangkul zaman dahulu. Beda dengan cangkul kita zaman sekarang. Kapak lonjong sama fungsinya untuk menggembur tanah, ya. Nah, di sini ada dua, mata panah dan gerabah. Boleh kalian lihat mata panahnya sudah bagus, sudah dihaluskan, bentuknya pun sudah menyesuaikan kebutuhan. Dan di sebelah kirinya ada gerabah. Apa fungsi gerabah itu? Fungsi gerabah itu bisa
tempat mereka meletakkan perhiasan, ya. Nah, gerabah itu terbuat dari tanah liat. Yang keempat, zaman batu besar atau megalitikum. Tempat tinggalnya menetap dan membuat rumah sama. Cara memenuhi kebutuhannya reproducing, butuh tertanam dan beternak. Hasil kebudayaannya yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, kemudian berundak-undak. Nah, nantinya Bapak akan menugaskan kalian membuat video pendek dengan cara menjelaskan apa itu menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, kemudian berundak-undak. Nah, boleh kalian kirim ke WA pribadi Bapak, ya. Ciri-ciri kehidupan mulai mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, jadi pada dahulu kita itu tidak ada agama, tetapi adanya kepercayaan. Apakah kepercayaan itu dinamakan dengan agama? Tidak. Kepercayaan itu beda dengan agama, ya. Nah, kepercayaan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada namanya animisme dan ada namanya dinamisme. Selanjutnya menhir. Apa itu menhir? Yaitu tugu batu untuk memuja roh nenek moyang. Jadi untuk mereka melakukan ritual atau penyembahan, mereka datang ke menhir dan meletakkan sesajian. Nah, ini dolmen. Inilah meja batu tempat sesajian kepada roh nenek moyang. Dan ini sarkofagus, kubur batu yang berbentuk persegi panjang. Artinya kalau sudah meninggal dimasukkan di dalam sarkofagus. Dan ini adalah kubur batu yang berbentuk kubus. Di kubusnya itu ada lukisan. Dan ini hunian berundak-undak. Hunian berundak-undak ini adalah tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Dan dikatakan bahwa hunian berundak-undak cikal bakal bangunan candi yang sekarang ini sudah menjadi keajaiban dunia. 7 dari keajaiban dunia. Hunian berundak-undak ini dari atas merujuk dan ke bawah membesar, ya. Oke, sekian perjumpaan pada kali ini. Yang mohon maaf jika Bapak ada salah. Semoga pertemuan yang selanjutnya lebih bagus dari sekarang. Untuk siswa yang kelas 10 yang sudah mendapat modul dari Bapak, silahkan diisi. Yang mau ngeprint silahkan di print out dan diisi sesuai dengan instruksi yang ada di situ, ya. Dan yang tidak ada di print boleh disalin ke buku latihan sesuai dengan halamannya, ditulis halaman 1 jawabannya sampai halaman 14. Dikumpulkan pada akhirnya 15 Agustus, ya. Tanggal 15 Agustus di sekolah. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Mohon maaf, Bapak hanya bisa menyampaikan sedikit, tidak bisa bertanya. Kalau kurang jelasnya boleh menghubungi PA Bapak melalui jaluran pribadi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.